Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, viral ya di media sosial, yang mana di sini ada pernyataan dari Ustadz Pribumi ya, yang mana gelombang dari tesis Kiai Haji Imaduddin memporak-poranda ya para nasab Habib. Wah, bahaya juga ini ya. Kita coba lihat videonya seperti apa sih tesis Kiai Imad ini ya, sampai-sampai masyarakat mempercayainya. Oke, kita lihat videonya, dan nanti ada juga ulama Ustadz Pribumi ya, yang mana berkomentar tentang Habib ini. Oke, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ke videonya. Gelombang tsunami yang disebabkan tesis Kiai Imaduddin benar-benar dahsyat. Meluluh lantakan semua struktur bangunan nasab Habib Ba'alwi. Tesis yang awalnya dianggap angin lalu saat ini telah berubah menjadi badai tsunami yang maha dahsyat. Bangunan nasab Ba'alwi yang selama ini nampak kokoh, ternyata tak ditopang dengan pondasi yang memadai, sehingga hancur lebur dihantam dahsyatnya tesis Kiai Imaduddin, yang ditopang dengan pondasi kokoh berupa data-data valid. Hal ini nampak jelas dengan yang terjadi di tengah-tengah umat, wilayah-wilayah yang selama ini dikenal merupakan basis-basis Muqibin Habib, jebol. Umat di berbagai wilayah di Indonesia secara serentak menyatakan menolak Habib Ba'alwi. Bisa menguasai negara ini. Mereka mengatasnamakan habaib, karena mereka tahu orang-orang Nahdliyin ini setakdim-takdimnya secara luar biasa kepada para habaib. Saya pribadi ditipu oleh habaib berkali-kali, tapi masih cium tangan. Ini saya ini. Saking takdimnya. Kenapa? Saya diajari oleh para ulama-ulama sepuh NU, dari sejak kecil, saya harus hormat kepada zuriyahnya Nabi. Sampai sekarang, bapak saya ini pedagang besi tua. Ditipu berkali-kali oleh habaib yang menjadi maklar besi tua, tapi masih cium tangan kepada penipunya. Saking takdimnya kita. Karena kita diajari harus menghargai dan menghormati zuriyah Nabi. Hari ini apa yang terjadi? Sebagian oknum habaib dipakai untuk menghancurkan NU dari dalam. Padahal yang mengajari untuk menghormati habaib ini adalah ulama-ulama NU. Kita diajari untuk betul-betul takdim kepada para habaib. Tapi sebagian oknum habaib hari ini dipakai oleh orang yang ingin menghancurkan NU dari dalam, lalu menghina ulama-ulama NU. Menghina Gus Dur, dibuta-butakan dan sebagainya. Karena mereka tahu salah satu kelemahan NU adalah para habaib. Dan hari ini kita betul-betul dibius oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan habaib, tapi menggerus orang NU satu persatu karena persoalan-persoalan politik. Berani-beraninya menganggap bahwa itu yang disebut habaib Ba'alawi itu bohong, itu batal. Nah, ini yang menjadi masalah. Ini yang jadi masalah besar. Masalahnya masalah besar. Kamu dengan Allah, kamu dengan Rasulullah SAW, kamu dengan leluhur kamu kok. Nanti bermasalah besar itu. Bukan dengan seorang itu masalahnya. Berapa juta nanti kamu bermasalah dengan beliau-beliau. Diadili nanti yaumul qiyamah. Allah. Doa kamu gak akan dikabul. Semua asrar dan anwar akan terputus. Allah. Bahaya. Bahaya ini. Ya. Ini kecerdasan yang tidak meliputi namanya. Ya. Akal kecerdasan yang tidak meliputi seperti ini. Kamu hafal tafsir, hafal hadis, hafal ilmu balaghah, hafal ilmu alat nahwu sharaf dan sebagainya kan. Itu semuanya menjadi sia-sia. Kenapa akal kamu kok tidak sampai ke situ? Kenapa pikiran kamu tidak sampai ke situ? Nah, kamu harus sadar ini. Allah. Oh, ada yang mengingkari, kayaknya mengingkari kehabiban para habaib, kan Wahabi. Wahabi memang dari dulu juga karena mereka anti kepada para habaib. Maka mereka ingkari. Para Habib, nggak ada Habib. Sudah putus semuanya. Nggak ada sebetulnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ada yang umpamanya kamu merasa sakit hati karena ada salah seorang Habib yang mengingkari kepada keberadaan keturunan Wali Songo. Wali Songonya diakui sebagai Habib, tapi keturunannya dianggap nggak ada. Ya itu mah urusan dia. Karena dia mengingkari berarti urusan dia.
Ya, urusan kamu merasa bahwa kamu punya nasab dari Wali Songo yang jelas dari ayah, berarti kamu merasa bahwa kamu juga habaib. Itu urusan kamu juga, gitu kan? Ingat, kamu jangan terpancing dengan oknum, umpamanya, atau karena kebodohan Habib ini. Gara-gara kebodohan satu Habib, tapi kamu jadi buruk akhlak kamu kepada semua Habib, dan hubungan kamu dengan semua leluhur kamu juga jadi hancur, jadi buruk, nanti agama kamu jadi rusak. Jangan terpancing, biarlah umpamanya ada Habib, jangan terpancing. Bahkan kalau kita ngaji agama dengan benar, ya, ketika orang membohongkan kepada nasabmu, itu jangan dijadikan masalah, karena nasab bukan utama. Yang utama adalah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Ingat, ketaatan kita kepada Rasulullah. Ini yang paling utama, bukan nasab. Bukankah kita ngaji semuanya? Bahwa nasab ini, ingat, bukan hal yang perlu dijagokan. Syukuri, silahkan, bagus, harus syukur. Bahkan dijadikan nasihat bagi kita. Masa kita keturunan para habaib, keturunan Nabi. Wali Songo adalah keturunan Nabi. Saya keturunan Wali Songo. Berarti saya Habib. Kalau saya Habib, pantas gak kelakuan seperti kamu? Pantas gak ibadahnya seperti kamu? Pantas gak akhlaknya seperti kamu, busuk itu? Pantas gak bodoh kepada agama seperti kamu? Malah kamu harus malu. Mengaku keturunan Wali Songo Habib, saya juga Habib. Nah, maka lebih baik, ya, orang tidak ada yang tahu. Lebih baik didustakan, ya. Alhamdulillah ada yang mendustakan saya, jadi saya bisa menutupi. Nah, kalau saya terbuka bahwa saya betul-betul Habib, itu kan, wah, malu saya. Harusnya kan begitu. Bahwa paksa Islam kepada kepentingan-kepentingan politik berbasis kekerasan. Ini yang kita kenal hari ini. Dan kita hari ini yang kita kenal adalah apa? Gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam, tapi kerjanya hanya menggunakan metodologi kekerasan. Hari ini umat Islam betul-betul dicekoki dengan mimpi-mimpi hegemoni politik untuk menghomogenisasi seluruh orang negara ini supaya sama dengan dirinya. Inilah kemudian yang mengacak-acak Islam kita. Kepentingan-kepentingan Barat, kepentingan-kepentingan Eropa, kemudian menjadikan Islam, umat Islam sebagai alat bentur antara sesama orang Islam. Umat Islam hanya menjadi boneka-boneka politik, menjadi mainan-mainan politik, untuk kemudian kita bertarung, saling tikam dengan sesama orang Islam. Dan kemudian khawarij modern lahir, menjadi penghasut bahwa umat Islam harus memilih ini. Kalau bukan memilih ini, maka dia bukan orang Islam. Inilah politisasi agama itu terjadi. Karena apa? Karena kita terbuai oleh mimpi-mimpi politik. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan hari ini? Kembalikan kejayaan Islam ini bukan lewat jalur politik. Kembalikan Islam ini kepada ilmu pengetahuan agar Islam betul-betul berjaya seperti masa kejayaan Islam di abad-abad pertengahan. Tapi apakah umat Islam tidak boleh berpolitik? Boleh dan wajib. Supaya ruang-ruang politik ini tidak keluar dari jalur maqasidus syariah. Harus. Orang NU haruskah berpolitik? Wajib. Supaya ruang-ruang politik ini tetap berada dalam tatanan sanad keilmuan para ulama, Nahdlatul Ulama. Tetap berpegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Tetap harus. Orang Magelang apakah boleh berpolitik? Harus. Supaya suara orang Magelang terwakili dalam ruang-ruang politik. Tidak dirugikan secara politik. Yang tidak boleh apa? Politisasi agama. Politik identitas, politik agama boleh. Yang tidak boleh adalah politisasi identitas dan politisasi agama. Makanya Kiai Yusuf harus berpolitik. Harus masuk ke dalam firqah-firqah politik. Supaya apa? Supaya suara kita ini terwakili. Supaya ajaran-ajaran ulama kita itu tidak keluar, betul-betul ruang politik kita tidak keluar dari berbagai arahan para ulama-ulama terdahulu, dan ruang-ruang politik kita tidak keluar dari maqasidus syariah. Harus, adik-adik sekalian yang masih muda, silahkan berpolitik. Tapi jangan kemudian orang yang tidak memilih kalian dianggap orang yang bukan sepaham dengan kalian. Hari ini kan lagi lazim ini. Kalau tidak memilih capres ini, maka dia bukan dari golongan orang Islam. Lagi musim ini. Nggak boleh seperti itu. Ini namanya memecah belah umat. Oleh karena itu, marilah kembalikan politik Islam ini ke dalam ilmu pengetahuan. Kiai Yusuf, kalau suatu saat menjadi top elit politisi, itu juga harus menggunakan ilmu pengetahuan. Harus.
Masuklah ke jalur politik dengan ilmu pengetahuan, dan berilmu pengetahuanlah di dalam politik. Ini harus. Kalau berpolitik dengan ilmu pengetahuan, insya Allah kita akan menjadi politisi yang lurus, memperjuangkan umat. Ini semua politik kita ini berubah ketika Muhammad bin Abdul Wahab melakukan glorifikasi gerakan politik di Arab Saudi. Ketika Sayyid Qutb demi konsumsi politik dalam negeri Mesir kemudian mengilhami gerakan-gerakan politik kekerasan di seluruh dunia. Ini yang bahaya ini, Pak. Adik-adikku sekalian, para alim, para ulama, para asatid, para masyaikh, yang paling bahaya hari ini adalah gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin yang sebenarnya memulai epicentrum gerakan politiknya di Mesir, lalu kemudian hari ini berada di Indonesia. Ini yang paling bahaya. Karena ubudiahnya sama dengan kita. Yang namanya seorang ulama Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin ini, sama seperti kita, tidak mengharamkan ziarah kubur. Mereka juga maulidan. Sama. Di sini ada ustadz juga yang seperti itu. Tapi kemudian menghalalkan bom bunuh diri, menghalalkan kekerasan-kekerasan demi ambisi politik. Antara Wahabi dan Ikhwanul Muslimin ini tujuan politiknya sama. Politik pan-islamisme, politik teokratis, sama. Meskipun ubudiahnya berbeda. Orang Wahabi anti ziarah kubur, anti maulidan. Orang-orang Ikhwanul Muslimin menghalalkan ziarah kubur, menghalalkan maulidan. Tapi tujuan politiknya sama. Ingin menumbangkan Pancasila juga. Dengan berbagai metodologi takiyahnya. Takiyah itu bukan hanya orang Syiah yang bisa bertakiyah. Hari ini semua orang bisa bertakiyah. Kelompok-kelompok Wahabi juga bertakiyah. Kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin bertakiyah. Kelompok-kelompok sebagian oknum habaib juga bertakiyah. Jadi, mohon kita pahami di sini, semua gerakan politik Islam, harokah keislaman kita, siasah Islam kita kemudian melenceng ketika dibelokkan oleh video berikut ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman tentang sejarah Islam, terutama menimbulkan kecurigaan dan tuduhan terhadap tokoh-tokoh besar kaum muslimin dan umumnya para sahabat Nabi ridwanullahi alim jami'an. Ketika Nabi Muhammad wafat, jenazahnya belum dimakamkan. Ada dua sahabat yang dulu bersahabat erat, kemudian berusaha menghunus pedang untuk saling tebas satu sama lain. Hari ini berusaha disembunyikan sejarah ini. Ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam Tarikhul Khulafa. Ditulis oleh Tarikh At-Tabari. Yang berperang ini namanya Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar. Sudah saling menghunus pedang. Mengapa mereka mau ribut? Versinya Muhammad bin Abdul Wahab. Hijab tidak lagi wajib di Arab Saudi. Saya pertegas ini karena banyak sekali dari kalangan fatayat dan muslimah. Di Saudi hari ini tidak diwajibkan memakai hijab. Dan perempuan Saudi kalau mau keluar negeri tidak harus dengan mahramnya. Perempuan di Saudi hari ini boleh nyetir kendaraan. Perempuan di Saudi hari ini boleh bekerja dan menjadi supir Grab. Muhammad bin Salman kemudian diwawancarai oleh Frontline, bisa disimak di YouTube. Dia mengatakan, saya tidak mengubah ajaran agama, saya mengubah tafsir-tafsir agama. Pada akhirnya mereka sadar bahwa kita semua ini hidup dengan tafsir-tafsir agama. Tidak boleh mengklaim kebenaran dan kemudian seolah-olah orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Mereka menyadari itu. Padahal Nahdlatul Ulama sejak dulu ya begini ini. Kan yang getol selama ini mengajak untuk kembali kepada Quran dan Sunnah itu kan mereka. Karena mereka pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita tidak pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Jadi nggak usah ngajak-ngajak, kita sudah ada di situ dari sejak dulu. Dan kita tidak pernah gelisah oleh keimanan orang lain, kita tidak pernah gelisah oleh berbagai tafsir-tafsir. Kalau kita hari ini gelisah dengan Wahabi, karena Wahabi berusaha memecah belah dan menggerus dari kalangan Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama ini adalah menjadi tumpuan utama dari negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama ini tumbang, Pancasila saya jamin akan tumbang, percayalah. Dan kalau Nahdlatul Ulama tumbang, organisasi-organisasi keagamaan lain juga akan ikut tumbang dan kemudian digerogoti oleh mereka satu persatu, lalu kemudian kita semua akan terlibat dalam konflik-konflik yang tidak berkesudahan. Sama seperti Suriah, sama seperti Somalia, sama seperti Nigeria, sama seperti negara-negara yang hari ini berkonflik karena... Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi pernyataan dari Ustadz Pribumi ya, yang mana beliau menyatakan yang pertama ada ya bahwa jangan terprovokasi dengan seseorang yang mengatasnamakan agama ya untuk memprovokasi
memprovokasi ya kayak ricuh kayak gitu ya. Jangan percaya ya bapak-bapak, ibu-ibu. Dan tadi juga ada Abu Muhyiddin ya, yang mana beliau menyatakan ya hati-hati dengan para orang yang mengadu domba pembegal nasab ya, seperti itu ya. Dan tadi juga ada Kiai Pribumi juga ya, yang menyatakan ya bahwa ya jangan, intinya jangan ya, kita harus bangga menjadi orang Indonesia ya, yang intinya kita ya jangan diperbudak, intinya seperti itu. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, itu video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu sehat selalu, amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.